Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, paru-paru menjadi organ yang sangat vital dalam tubuh kita. Apalagi di masa pandemi gitu ya. Kalau kita ngomongin COVID-19, memang salah satu organ yang paling diserang oleh virus ini adalah paru-paru. Lalu pertanyaannya, bagaimana kondisi orang dengan paru-paru selama dan setelah pandemi COVID-19 ini? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu fibrosis paru pasca COVID-19. Namun sebelum bahasnya, kalau kita ngomongin paru gitu ya, salah satu menjaga upaya kita untuk menjaga kesehatan paru adalah dengan memakai masker, apalagi di masa pandemi. Lalu apa saja manfaat memakai masker? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Alat ukur intensitas olahraga. Nah, misal nih Anda sebelum pandemi gitu ya, olahraganya sepeda atau lari gitu ya. Kira-kira ya 10 km gitu. Nah, kira-kira kalau pas di pandemi nih Anda pakai masker olahraganya, karena kan dibilanginnya harus pakai masker gitu ya. Nah, kalau misal udah 5 atau 6 km udah mulai ngos-ngosan gara-gara pakai masker, nah ini bisa menjadi alat pengukur intensitas olahraga Anda kayaknya udah cukup nih gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Jaga berat badan. Nah, ini juga penting gitu ya. Selama pandemi kan banyak akhirnya dari kita nggak bisa keluar, akhirnya kita mesen makanan dari luar online, makan terus. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga berat badan kita nggak ngemil terus adalah mungkin pakai masker. Jadi kalau pakai masker kan agak susah, agak ribet gitu ya untuk makan atau minum. Jadi ternyata secara tidak langsung memakai masker ini bisa menjaga berat badan kita supaya tetap ideal, karena agak males untuk ribetnya buka tutup maskernya ya. Kita lihat yang ketiga. Pengingat dan tanggung jawab sosial. Nah, ketika kita pakai masker, pemirsa dan juga teman-teman di sekitaran kita pakai masker, ini akan menjadi pengingat kita bahwa, hey, pandemi belum usai loh. Ayo sama-sama kita mempercepat supaya pandemi ini segera usai, dengan salah satunya adalah memakai masker supaya penyebarannya ini bisa terhenti gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Monitor kesehatan. Semisal nih Anda berangkat ke kantor. Nah, biasanya kalau Anda naik tangga dari lantai 1 sampai 3 itu nggak masalah. Ternyata sekarang kalau pakai masker ternyata sampai lantai 2 udah ngos-ngosan. Nah, ini bisa memonitor kesehatan Anda, dan Anda harus ngecek nih kalau semisal udah ngos-ngosan banget, berarti Anda harus segera cek ke dokter untuk mengecek kesehatan Anda ya. Kita lihat yang terakhir. Perkecil risiko terpapar COVID-19. Nah, ini juga menjadi 3M ya. Salah satunya adalah memakai masker yang sudah dianjurkan dan diwajibkan oleh pemerintah untuk memakai masker supaya kita tidak terpapar COVID-19, dengan salah satunya memakai masker. Oke, itu dia tadi 5 manfaat memakai masker, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat memakai masker. Sebenarnya manfaatnya banyak ya, apalagi di masa pandemi gitu ya, untuk menghindari paparan COVID-19. Dan sebelum pandemi mungkin kalau untuk Anda yang tinggal di kota-kota besar atau kota-kota penyangga di sekitar Jakarta, ini menjadi hal yang wajib gitu ya untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya atau terpapar polusi udara seperti itu ya. Oke, untuk membahas apa saja manfaat memakai masker telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Audrey Desiri, dokter dari Omni Hospitals Cikarang. Selamat pagi Dr. Audrey, apa kabar? Selamat pagi Pak Raden, baik kabarnya. Kabarnya baik ya dok ya, kita ketemu lagi nih dok secara virtual ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas beberapa manfaat memakai masker. Seperti kita tahu masker ini kan menjadi hal yang sangat penting sekali, dan kayaknya setiap hari setiap saat kita bisa lihat, apalagi di masa pandemi gitu ya, di mana pemerintah juga kan mewajibkan kita untuk memakai masker gitu ya. Oke, kita akan bahas satu-satu manfaat memakai masker dok. Yang pertama adalah alat ukur intensitas olahraga. Kalau mungkin dulu kita olahraga katakanlah naik lari atau naik sepeda gitu ya dok ya, yang kira-kira 10 km kita masih oke, feeling good lah gitu ya, masih oke fine aja gitu. Tapi ketika sekarang pakai masker 5 km atau 6 km udah mulai ngos-ngosan. Ini bisa dikatakan sebagai, masker ini sebagai alat ukur intensitas olahraga atau enggak sih sebenarnya dok? Oke, baik. Sebenarnya kalau misalnya untuk mengukur intensitas olahraga itu merupakan sebuah mitos ya. Jadi memang memakai masker itu kan tergantung pertama jenis masker yang digunakan. Kalau dia memang misalnya jenis masker yang padat, yang menutupi seluruh bagian hidung dan mulut, makanya memang terasa lebih istilahnya lebih engap begitu. Sehingga udara yang sirkulasi udaranya juga kan ketika kita bernapas kan kita olahraga kan kita membutuhkan banyak udara begitu kan. Jadi terasanya memang lebih engap, lebih
lebih pengen cepat berhenti dan istilahnya cepat buka masker seperti demikian. Tetapi masker itu bukan sebagai penentu intensitas olahraga, karena orang yang tidak memakai masker pun ada batas-batasnya sendiri ketika dia kapan merasa lelah, kapan dia merasa harus berhenti sejenak, dan demikian. Oke. Berarti kan tadi disebutkan bagaimana kemudian cara kita mengolah napas kita gitu ya dok ya untuk menghirup oksigen gitu ya selama kita memakai masker dan berolahraga. Sebenarnya ada mungkin kayak tips atau cara khusus supaya ketika kita berolahraga atau beraktivitas pada umumnya gitu ya dok ya, kita pakai masker tapi nggak terlalu engap banget gitu dok. Karena kan sekarang ini menjadi apa ya problematika, orang kan banyak yang menolak pakai masker gara-gara bukan masalah COVID-nya, salah satunya adalah bagaimana mereka ngerasa engap banget gitu kan, kayak malah jadi katanya sesak napas gitu. Tapi kan banyak juga yang memakai masker mereka fine-fine aja gitu dok. Jadi ada nggak sih cara yang pas atau mungkin berapa menit atau berapa jam sekali bisa dibuka maskernya sedikit, tentunya di tempat yang nggak ada orangnya ya dok ya, supaya ini mereka yang pakai masker ini nggak terlalu engap banget gitu dok? Bisa, jadi biasanya kita lakukan olahraga secara interval. Jadi kalau misalnya dia setelah bersepeda atau setelah berlari selama 30 menit misalnya, kemudian dia berhenti sejenak, lalu menghirup udara segar terlebih dahulu, kemudian memakai kembali maskernya dan kembali melakukan olahraganya. Jadi ada interval-interval istirahatnya mungkin akan lebih sering dibanding biasanya untuk memberikan kesempatan untuk menghirup udara yang lebih segar, istilahnya demikian. Oh, oke. Berarti memang harus pakai interval gitu ya, tidak kemudian diuber abis gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Nah ini mungkin secara tidak langsung dok, menjaga berat badan gitu kan. Kita juga mungkin saya gitu ya, sering membaca artikel bahwasanya ketika kita pakai masker ini bisa menjaga berat badan. Saya pertamanya mikir gimana ya hubungannya antara pakai masker sama jaga berat badan. Ternyata mungkin secara tidak langsung adalah ketika mungkin zaman pandemi ini kan banyak yang WFH, SFH, anak-anak gitu ya dok ya, akhirnya nggak bisa keluar, akhirnya pesan makan secara online, makannya pun sambil kemudian sambil tiduran atau apa, akhirnya kan bikin lemak menumpuk di dalam tubuh gitu. Nah ternyata dengan memakai masker ini kayak mungkin dari sisi psikologisnya mereka tidak akan merasa kayak mereka akan merasa agak ribet gitu untuk buka tutup, akhirnya mereka malas buka tutup ribet, ya udah deh kurangin dulu makan apa minumnya. Nah sebenarnya secara langsung atau tidak langsung memakai masker ada tidak hubungannya dengan menjaga berat badan ini dok? Sebenarnya sejujurnya dengan peningkatan jumlah pemakaian masker saat pandemi ini, itu ternyata fun fact-nya adalah dia justru tidak membuat banyak orang di luar sana justru beratnya semakin menurun. Tetapi yang terjadi sebaliknya, malah banyak orang-orang yang memang berat badannya justru meningkat saat pandemi ini. Jadi saya kira masker sebenarnya tidak membuat seseorang bisa untuk mempertahankan berat badannya ya. Oke, berarti memang ini kembali lagi ke motivasi pribadi masing-masing ya, motivasi personal untuk kemudian bisa nggak ketika mereka pakai masker ini menjaga supaya makannya tidak terlalu sering gitu ya. Karena kan tadi dokter juga menyebut ternyata di masa pandemi ini kan apa ya, tingkat konsumsi orang jauh lebih meningkat, entah karena stres atau karena di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain dan aktivitas fisiknya juga kurang, akhirnya banyak yang overweight gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Pengingat dan tanggung jawab sosial. Nah ini juga menjadi penting di masa pandemi ketika banyak yang menolak, banyak yang pakai masker gitu. Tapi dengan setidaknya di sekitar kita ada orang-orang yang pakai masker, ini menandakan bahwasanya, hey pandemi belum selesai loh gitu. Ini buktinya masih banyak yang pakai masker. Jadi kita harus sama-sama bertanggung jawab secara sosial untuk supaya pandemi ini segera usai. Gimana nih dok? Kalau untuk yang hal ini sebenarnya memang kegunaan masker pada awalnya tidak untuk seperti ini gitu ya. Tetapi di masa pandemi ini ternyata memang mempunyai efek psikologis demikian gitu. Jadi terbukti karena justru menjadi kita istilahnya seperti new normal bahwa orang-orang itu memakai masker, sehingga saat kita melihat orang-orang yang tidak memakai masker, kita justru akan melihat orang tersebut sebagai sebuah hal yang tidak lazim justru. Betul. Karena kebiasaannya justru sekarang semua orang memakai masker, sehingga itu dapat membantu mengingatkan orang-orang di luar sana bahwa kemanapun kita pergi kita harus memakai masker di masa pandemi ini. Oke. Jadi memang kayak mungkin secara pribadi kayak saya gitu ya, ketika di luar, ketika nggak pakai masker, itu kayak yang lainnya pakai masker, sayanya agak aneh gitu ya. Iya betul. Ya dulu mungkin
kita nggak pakai masker, orang yang pakai masker kita lihat aneh gitu. Sekarang ini berkebalikan gitu ya, kalau nggak pakai masker agak aneh gitu. Nah, kayak seperti sekarang juga nih dok di studio, ini teman-teman kru juga semuanya pakai masker, saya yang nggak pakai masker gitu. Tapi nanti, tapi nanti setelah live kita tetap kembali lagi pakai masker gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat, monitor kesehatan. Nah ternyata bisa, mungkin ada hubungan dengan nomor 1 tadi ya dok ya. Ada nggak kemudian untuk alat ukur intensitas olahraga dan juga monitor kesehatan kita dengan memakai masker? Sebenarnya untuk memakai masker sendiri, berdasarkan penelitian ya, ternyata itu tidak ada bedanya kadar oksigen yang dihirup oleh orang-orang yang memakai masker maupun tidak memakai masker. Jadi itu tidak bisa dikatakan memakai masker itu sebagai indikator kesehatan tertentu. Karena kalau kita mau mengukur kadar oksigen dalam tubuh atau kadar karbon dioksida dalam tubuh dan kesehatan istilahnya yang berhubungan dengan pernapasan lainnya, itu harus melakukan istilahnya pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan memakai masker atau tidak. Oh, oke ya. Berarti memang kalau mau ngomongin tentang cek kesehatan gitu ya, tetap harus konsultasi ke dokter juga gitu ya dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir nih dok. Nah ini juga yang kemudian menjadi bagian dari 3M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker gitu. Nah katanya dengan memakai masker ini bisa meminimalkan risiko terpapar COVID-19. Kan kita tahu kalau ngomongin COVID-19 kan ya ada dari droplet juga gitu, dan katanya dengan memakai masker ini bisa meminimalkan droplet ke kita dan meminimalkan terpapar COVID-19. Gimana nih dok? Kalau untuk hal yang terakhir ini itu memang itu merupakan sebuah fakta bahwa penggunaan masker itu dapat mengurangi resiko terpapar COVID. Karena kalau sebenarnya kan jenis masker itu berbeda-beda, namun rata-rata masker itu kan gunanya untuk menghalangi atau sebagai filter supaya partikel-partikel entah debu, entah polutan, entah bakteri maupun virus itu tidak mudah terhirup. Selain itu masker juga dapat membantu melindungi karena salah satu mode transmisi dari virus COVID-19 ini adalah ketika kita memegang sesuatu yang memang ada virusnya, kemudian kita memegang bagian wajah kita, itu dapat menjadi salah satu metode penyebarannya. Sehingga ketika kita memakai masker, itu dapat mengurangi intensitas ketika kita memegang hidung kita, memegang mulut kita, dan wajah kita. Oke, dok kan ini sebagai edukasi juga nih dok, bagaimana kemudian untuk mereka-mereka yang belum mau pakai masker, apalagi di masa pandemi, padahal ini kan sebenarnya ya menjadi PR kita bersama untuk sama-sama menyelesaikan pandemi ini gitu ya, supaya semua sektor kembali normal, entah itu ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya seberapa besar manfaat ketika memakai masker untuk meminimalkan terpapar COVID-19? Sampai berapa persen sih dok? Kan kayaknya kalau nggak salah saya pernah baca itu untuk yang satu pakai masker, satu enggak gitu ya, atau dua-duanya pakai masker, ternyata bisa jauh banget bedanya manfaat dari memakai masker. Ya, sebenarnya tergantung jenis maskernya. Namun untuk masker standar, masker bedah biasa yang bisa kita dapatkan sekarang di pasaran itu dapat mengurangi istilahnya 80%. Wow. Jadi untuk memfilter 80% supaya tidak terkena istilahnya COVID-19 tersebut atau virus-virus influenza lainnya, itu bisa membantu. Jadi cukup besar ya bedanya dibandingkan dengan orang-orang yang memang tidak memakai masker sama sekali. Oke. Nah pertanyaannya kemudian kan tadi dokter menyebut ya beda-beda tergantung jenis maskernya gitu ya dok ya. Nah kan dulu di awal-awal yang happening banget gitu ya dok ya, itu adalah masker scuba yang akhirnya kan dilarang sama pemerintah karena mungkin partikel-partikel droplet itu masih bisa akhirnya nyebar kemana-mana gitu kan. Terus kemudian dialihkan ke masker kain. Nah sebenarnya yang paling efektif itu yang lebih aman itu yang kain atau yang medis, atau harus tetap ada yang 3 ply itu juga, atau tetap harus didouble dok? Sebenarnya berdasarkan penelitian terakhir ya, memang perbedaan dari masker-masker tersebut kan adalah berapa persen partikel yang dapat mereka saring dan besaran partikelnya itu sendiri. Jadi semakin istilahnya ada tingkat yang berapa ply, yang paling tebal misalnya atau yang paling padat misalnya seperti N95 dan KN95, itu memang dia bisa memfilter 95% dari bakteri dan ukuran-ukuran virus-virus yang kecil tuh banyak yang tersaring sehingga tidak bisa masuk. Memang perbedaan dengan masker medis maupun masker kain biasa adalah maksudnya efektivitasnya untuk menangkal virus-virus atau jumlah partikel yang ukurannya lebih kecil mungkin memang tidak sebesar itu. Namun ternyata pada penelitian yang terakhir dilakukan, ternyata
teknikitas dari masker bedah dan masker N95 pun kurang lebih sama untuk menangkal istilahnya flu influenza yang berasal dari keluarga coronavirus ini. Jadi sebenarnya mau memakai masker jenis apapun kurang lebih masih efektif. Jadi tidak harus melulu kita membeli sebuah masker yang sangat mahal karena dia sangat bagus atau sebagainya. Apalagi jika digunakan untuk sehari-hari, saya rasa untuk yang masker medis biasa atau masker bahkan masker kain biasa pun sudah cukup sebenarnya. Oke, berarti ini kembali ke niat kita masing-masing. Pakai masker nggak harus yang mahal banget, kalau emang ada rezeki ya boleh. Tapi setidaknya kalaupun akhirnya masa pandemi banyak yang merasa kesusahan, jangan sampai tambah susah gara-gara sakit, gara-gara nggak mau pakai masker gitu ya dok ya. Pokoknya harus pakai masker, ikutin anjuran pemerintah supaya kita semuanya sehat terus dan pandemi ini segera usai, diputus itu mata rantai COVID-19 di Indonesia dok ya. Baik, terima kasih Dr. Audrey sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ya kita sehat terus, Dr. Audrey juga sehat-sehat terus gitu ya. Terima kasih dok, selamat pagi dan salam untuk teman-teman di Omni Hospital Cikarang. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati dari TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, fibrosis paru pasca COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan saat ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Kasum Supriyadinata SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Sumber Waras. Selamat pagi Dr. Kasum, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar paru nih dok. Dimana kalau di masa pandemi gitu ya, ya nggak di masa pandemi juga, maksudnya organ vital yang sangat penting sekali bagi tubuh kita adalah paru-paru. Tapi kalau ngomongin konteksnya di pandemi dok, ini menjadi satu organ dalam tubuh kita yang mendapatkan perhatian lebih dok. Karena kan kalau ngomongin COVID-19 kan menyerang sistem pernapasan dan itu pasti berujung-ujungnya adalah di paru seperti itu ya dok ya. Nah sebelum kita ngomongin tentang paru, terus kemudian fibrosis paru pasca COVID-19 gitu dok, mungkin di-refresh lagi nih pengetahuan kita bersama yang dimaksud dengan organ paru ini apa, terus anatominya terdiri apa aja, dan fungsinya apa gitu dok. Ya baik Mas Raden, jadi paru kita ini adanya di rongga dada ya, peranannya sebagai pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Jadi kita memiliki dua paru, ada paru kanan dan paru kiri. Kemudian dia ada saluran napas juga yang bisa dari hidung, dari mulut, kemudian ke tenggorokan dan ke namanya bronkus ya, kemudian sampai ke alveolusnya. Disitulah di alveolus itu terjadi proses pertukaran oksigen ya dan karbon dioksida. Nah melalui suatu sistem yang namanya sistem pernapasan, yaitu saat inspirasi menarik napas. Nah ini mungkin gambarnya ya Mas ya. Jadi jalur pernapasan kita memang sangat rumit, bahkan dibilang sampai beberapa generasi pertumbuhan dari sel dari paru sendiri sampai membentuk alveolus. Oke ya, berarti memang jalurnya agak lumayan rumit gitu ya dok ya. Nah kalau kita ngomongin paru ini menjadi organ yang sangat vital, berarti sering terjadi permasalahan atau gangguan kesehatan seputar paru gitu dok. Nah sebenarnya permasalahan apa sih yang sering muncul gitu kalau kita ngomongin dari kesehatan paru di dalam tubuh manusia dok? Jadi secara garis besar ada dua masalah proses pernapasan. Itu dikenal dengan proses kelainan obstruksi. Ada juga kelainan terhambat, terjadi gangguan aliran udara. Sedangkan restriksi itu adalah proses pengembangan paru yang menjadi terganggu gitu ya. Harusnya maksimal, jadi pengembangannya tidak maksimal. Itu restriksi namanya. Nah ini anatomi paru kita ya, ada paru kanan kiri, tadi ada saluran napasnya. Saluran napasnya itu bila terjadi hambatan jalan napasnya, kelainannya obstruksi. Nah, bila kelainannya di parenkim paru ya, di paru kanan kiri itu pengembangan kurang optimal, yaitu kelainan namanya restriksi.
Oh, oke dok. Nah, menjadi pertanyaan kemudian adalah ketika kita ngomongin paru menjadi organ vital, ada nggak sih dok orang dengan kondisi khusus atau kondisi tertentu gitu yang mereka ini rentan mengalami gangguan kesehatan paru dok? Ya, jadi orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan respirasi ya, itu biasanya pada orang yang jadi terpajan oleh berbagai masalah dari luar, entah itu dari bakteri, entah itu dari polusi udara, ya, atau asap misalnya, debu, macam-macam sih. Mungkin juga bisa bakteri masuk ke jalan nafas sehingga gampang sekali penetrasinya mengganggu sistem pernapasan gitu. Oke dok ya. Nah itu kan dari sisi orang dengan kondisi tertentu yang rentan mengalami gangguan kesehatan paru. Nah ini kalau kita ngomong secara umum dok, secara universal gitu, faktor risiko apa aja sih yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada paru gitu kan? Kalau ngomongin faktor risiko kan mungkin ada orang bilang genetik lah, atau apalah, pola hidup atau pola makan atau seperti apa dok? Kalau kita ngomongin faktor risiko yang bisa mengganggu kesehatan paru. Ya benar, tadi faktor risiko dari usia, genetik itu ada ya pada penyakit-penyakit paru. Misalnya pada penyakit paru yang memang herediter ya, diturunkan. Misalnya asma gitu ya, kemudian kanker paru itu bisa akibat dari genetik. Faktor lain ya misalnya pengaruh pajanan dari luar gitu ya. Penyimpanan dari luar bisa faktor infeksi karena tidak kena tertular misalnya, atau mungkin gaya hidup kita yang kurang baik, misalnya merokok gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan berbagai penyakit bisa datang gitu. Oke, kalau dari usia dok mungkin ada nggak? Maksudnya usia yang kayaknya rentan mengalami kesehatan paru gitu. Kalau kita ngomongin gangguan kesehatan kan pasti dalam pikiran kita adalah mereka yang rentan mengalami penyakit gitu ya. Entah itu penyakit apapun termasuk paru adalah orang-orang yang lansia gitu. Nah apakah juga ini berlaku bagi kesehatan paru di mana orang yang paling rentan adalah dari sisi usianya mereka-mereka yang sudah lanjut usia, atau sebenarnya segala range usia ini bisa terjadi gangguan kesehatan paru kalau mungkin berasal dari genetik atau lain sebagainya gitu dok? Ya memang faktor usia bisa mempengaruhi masalah-masalah di paru ya. Tapi ya penyakit paru sendiri memang bisa menyerang ke semua usia ya. Khususnya untuk penyakit infeksi ya. Tapi untuk penyakit yang herediter seperti ada namanya PPOK ya, penyakit paru obstruksi kronik yang mengganggu jalan napas ya, itu biasanya diakibatkan oleh karena usia yang sudah. Oke, itu dari sisi usia gitu ya dok ya? Di atas dekade 40 juga tadi. Oh. Oke, berarti memang ada faktor dari usia juga bisa berpengaruh gitu ya dok ya. Nah kalau dari jenis kelamin dok, mungkin bagi mereka yang laki-laki atau perempuan ini mana yang lebih rentan atau sebenarnya semua berisiko sama? Penyakit-penyakit tertentu memang kebanyakan laki-laki, khususnya pada penyakit yang herediter ya, atau PPOK gitu ya, penyakit paru obstruksi kronik itu bisa paling banyak ditemukan pada laki-laki gitu, karena faktor kebiasaan merokok tadi gitu. Tapi yang terbaru itu ada studi yang menyebutkan bahwa banyak kelainan saluran napas yang tadi dikenal dengan obstruksi itu karena sering masak di dapur, banyak asap yang terhirup, dan itu juga bisa menyebabkan yang namanya penyakit paru obstruksi kronik gitu. Oke, berarti mungkin salah satunya adalah yang tadi dokter sebut ya, yang beraktivitas di dapur gitu ya, yang akhirnya menghirup banyak sekali asap, ini juga bisa menyebabkan gangguan di paru gitu. Nah, kalau pertanyaannya kemudian orang dengan keluhan gangguan kesehatan paru ini sebenarnya bisa sembuh total atau hanya bisa terkontrol dok? Atau kita harus lihat dulu case by case-nya, maksudnya penyakitnya atau gangguannya seperti apa, ada yang mungkin bisa disembuhkan total gitu ya, atau nggak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol gitu dok? Ya memang case by case ya, dan tergantung juga jenis penyakitnya ya. Jadi penyakit paru akibat infeksi misalnya itu bisa disembuhkan, tapi relatifnya memerlukan waktu gitu untuk penyembuhannya. Tapi untuk kelainan paru akibat misalnya tadi asma, PPOK, penyakit paru obstruksi kronik, memang ini biasanya kelainannya cukup lama ya, dan biasanya bisa timbul yang namanya eksaserbasi ya, serangan akut ya apabila terdapat pajanan yang datang.
Oke, ini kan kalau ngomongin paru-paru, ternyata kan memang alat atau ya sistem pernapasan kita ada di paru-paru gitu. Dan kalau ngomongin COVID-19 juga kan bisa menyerang paru kita gitu. Nah, pertanyaannya kemudian menjadi kekhawatiran kita bersama adalah apakah orang dengan gangguan masalah kesehatan paru ini rentan terpapar COVID-19, Dok? Ya, tadi saya sampaikan bahwa merokok merupakan salah satu penyebab terjadinya suatu kelainan penyakit paru. Nah, ini ternyata di penelitian ada juga yang akibat rokok ini, yaitu ternyata sistem pertahanan parunya menjadi lebih lemah, dan ternyata virus COVID-19 SARS-CoV-2 ini bisa masuk cepat ke dalam tubuh kita ini melalui yang namanya reseptor ACE2. Nah, dengan merokok ternyata reseptor ACE2-nya ini lebih banyak paru, sehingga gampang sekali virus itu masuk ke dalam tubuh. Oke. Bagi mereka yang punya keluhan gangguan kesehatan di paru, Dok, terus kemudian mereka terpapar COVID-19, ya harapannya sih tidak. Tapi kalau ada case seperti ini, kondisi paru yang sebelum terpapar itu sudah ada gangguan, gimana kondisi paru setelah terpapar COVID-19? Ya, memang kita tahu bahwa COVID-19 ada gradasinya ya, ada ringan, asimptomatik, kemudian sedang, berat, dan kritis. Nah, tentunya ini tergantung dari seseorang ya, termasuk tergantung dari imunitas seseorang dan faktor komorbid tentunya. Nah, pada seseorang yang mengalami sebelumnya gangguan di paru, tentunya ini akan berisiko dan biasanya akan menyebabkan kelainan yang lebih berat lagi. Contohnya pada pasien dengan TBC sebelumnya, TB paru ya, pasca pengobatan TB, atau ada komorbid misalnya asma gitu ya, penyakit paru obstruksi kronik, ini akan lebih berat ya kemungkinan untuk timbul gejala di parunya. Oke, ini kalau untuk mereka yang pernah sebelumnya ada keluhan gangguan kesehatan di paru. Nah, kalau beda nggak, Dok, dengan mereka yang sama-sama terpapar, yang satu ini pernah punya keluhan paru sebelum terpapar COVID, yang satunya ini belum pernah ada keluhan paru. Berarti ketika terjadi atau terpapar COVID, kondisi parunya berbeda, Dok? Atau sama atau seperti apa? Ya, berbeda ya masing-masing orang, apalagi ada faktor yang tadi ya, sebelumnya ada kerusakan di paru atau ada masalah sebelum paru. Jadi biasanya akan lebih berat lagi apa yang ditimbulkan akibat dari virus corona ini. Oke, pasti berbeda gitu ya antara mereka yang belum pernah ada keluhan gangguan kesehatan di paru dan juga mereka yang sudah pernah ada gangguan kesehatan di paru. Oke, Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas lagi bagaimana kemudian fibrosis paru pasca COVID-19. Tadi kan kita bahas ketika pas terpapar COVID, nanti kita akan membahas setelah sembuh dari COVID bagaimana kondisi paru dari pasien tersebut gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini, fibrosis paru pasca COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Kasum Supriyadinata, SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Sumber Waras. Dok, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Ya, baik Mas Raden. Oke, Dok, ini di titik mana sih, Dok, paru bisa dikatakan aman dan tidak aman ketika orang ini terpapar atau ada dampak akibat COVID-19, Dok? Mungkin bisa yang bisa dirasakan langsung oleh seseorang dan kita bisa lihat, oh ini kayaknya masih posisi lumayan aman, ini sudah tidak aman, harus penanganan lebih lanjut gitu. Tentunya dari klinisnya ya. Jadi ada keluhan-keluhan atau tidak, terutama keluhan respirasi. Keluhan respirasi itu apa? Demam, batuk, kemudian sesak napas. Ini bisa dinilai, mungkin masyarakat sekarang udah paham ya cara mengukur namanya saturasi oksigen. Saturasi oksigen dengan alat yang ditaruh di jari, kemudian dilihat saturasinya nilainya aman atau tidak. Nah, batas amannya di angka 95% ke atas. Oke. Kalau kita ngomongin sekarang kayaknya pemerintah juga
apa ya, mengharuskan ada alat untuk mengukur saturasi itu ya dok ya, bagi mereka yang isolasi mandiri di rumah seperti itu kan. Nah nilai saturasinya itu angkanya itu standarnya di 95 ya dok ya, kalau tidak salah tadi dokter sebut ya. Nah biasanya berarti untuk mereka-mereka yang terpapar COVID-19 untuk case-nya mungkin sedang ke berat, itu saturasinya selalu di bawah 95 atau bisa jadi tetap stabil di 95 dok? Ada beberapa yang tidak mengeluh ya keluhan sesak, tapi sebenarnya saturasinya di bawah 95. Tapi ada juga yang saturasinya aman, tetapi ternyata oksigen dalam darahnya itu menurun saat pada pemeriksaan analisa gas darah. Karena kita tahu COVID ini menyerang ke pembuluh darah juga, yang menyebabkan yang namanya hiperkoagulasi atau pengentaran darah. Jadi mungkin parunya nggak terlalu berat, tapi ternyata pengentaran darahnya lumayan berat. Jadi itu juga bisa dinilai dari yang namanya tadi pemeriksaan analisa gas darah. Maka jika pasien orang mengeluh napas pendek misalnya, itu juga harus hati-hati. Ini ada masalah mungkin di selain paru, mungkin juga harus dinilai juga yang namanya kelainan koagulasi tadi atau kekentalan darah. Oke, dok sebelum kita lanjut ngomongin tentang fibrosis parunya, ini ada penelpon dari pemirsa Bincang Sehati dok, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Di Cakung, Pak. Di Cakung, Ibu siapa Bu? Bu Sulis. Ibu Sulis di Cakung, Jakarta Timur. Silakan Bu Sulis. Iya. Dok, saya kan habis di isolasi kemarin di Wisma Atlet 18 hari. Terus saya sekarang di rumah ini masih ada rasa di leher, di lidah itu agak pahit-pahit dikit itu apa masih efeknya gimana dok? Oh, maksudnya selesai isolasi mandiri 18 hari di Wisma Atlet, sekarang sudah pulang ke rumah, sudah negatif ya Bu ya? Iya, udah negatif. Tapi masih ada sisa-sisa rasa pahit di mulut atau gimana? Iya, dikit, ada rasa dikit ya. Oh gitu, oke. Ini dokter, ada yang mau tanya atau sudah jelas? Ya, terima kasih Bu Sulis. Oke, kita coba jawab ya Bu Sulis ya, terima kasih. Ya. Jadi sudah selesai pasca perawatan di Wisma Atlet, kemudian sekarang ada gangguan di pengecapannya ya. Jadi memang banyak dilaporkan keluhan-keluhan di sekitar pengecap ya, dan juga mungkin penghidu gitu pada pasien dengan COVID-19. Memang tidak ada treatment khusus ya untuk saat ini untuk terapi ini atau keluhan lainnya. Biasanya memang kumur lebih disarankan, kumur antiseptik ya, tapi itu juga tidak 100% bisa memperbaiki cepat. Memang perlu waktu ya, jadi ada masalah penghidu dan pengecapan. Ini memang bisa baik kembali biasanya dalam lebih dari 7 hari gitu setelah ada kita tersebut. Itu tidak masalah Bu ya, tidak ada khusus. Makan aja yang makanan yang cenderung pedas, asin, coba aja gitu. Nanti mudah-mudahan akan balik kembali ya. Kalau kumur ya disarankan juga, tapi rasanya laporannya sih tidak terlalu signifikan hasilnya. Ya. Oke, ya semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sulis yang ada di Cakung, Jakarta Timur ya Bu ya. Mungkin ini nanti perlu treatment khusus juga dan mungkin butuh waktu juga untuk menghilangkan pengecap yang ada rasa pahit-pahitnya gitu ya, berproses. Semoga cepat sembuh Bu Sulis, terima kasih. Dok, kita lanjut lagi. Nah kalau tema kita hari ini kan fibrosis paru dok. Yang dimaksud dengan fibrosis paru, nah nanti juga kita akan bahas tentang pasca COVID-19-nya. Fibrosis paru ini sendiri sebenarnya apa sih dok? Jadi yang dimaksud dengan fibrosis paru adalah kelainan timbulnya jaringan ikat ya, atau dalam hal ini namanya fibroblast ya, bentuk jaringan ikat di jaringan paru ya. Nah, ini menyebabkan parunya menjadi tidak elastis ya, jadi kaku. Oke, ini menjadi tidak elastis gitu atau kaku ya. Nah, tandanya seperti apa ketika orang mengalami fibrosis paru dok? Ini bisa dilihat secara fisik langsung? Ya, secara klinis memang tidak terlalu terlihat, ya, hanya mungkin secara gambaran radiologis. Jadi melalui foto toraks ya, foto dada itu bisa menilai apakah memang ini ada enggak masalah fibrosis ini dalam paru kita. Jadi harus menjalani foto ronsen dulu nih. Oke, berarti memang harus
foto ronsen dulu untuk mengetahui kondisinya seperti apa gitu ya. Karena kalau dirasakan nggak terlalu kerasa banget gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ngomongin tentang fibrosis paru, ini ada DM Instagram dok dari pemirsa Bincang Sehati. Kalau tadi telepon ini DM ya dok ya, akan saya bacakan. Ini dari @sinta44. Dok, saya pernah TBC dan sembuh tapi muncul keluhan di paru dan diagnosis fibrosis di apeks paru kanan. Saya harus tindakan apa ya dok ya? Ini dari Mbak Sinta 44 dok. Gimana nih dok? Ya, memang dilaporkan akibat infeksi macam-macam, entah virus, entah bakteri gitu. Jadi bisa menyebabkan yang namanya fibrosis. Nah, ini terutama tadi pertanyaan karena TB memang agak sulit ya. Organ paru sudah terbentuk jaringan parut, kemudian bisa normal lagi. Apalagi kerusakannya cukup luas. Tadi katakan di apeks sebelah kanan, di atas kanan gitu. Jadi memang TB ini paling sering menyerang paru di bagian atas karena dia suka ini kadar oksigen yang cukup rendah gitu ya. Dan kelainan memang TB ini kan lama pengobatannya. Kelainan kalau misalnya kelainan cukup luas, kembalinya pun lambat juga. Nah, setelah terbentuk fibrosis, maka dikenal dengan namanya bekas TB. Jadi bekas TB itu timbul jaringan parut atau tadi fibrosis tadi di dalam pemeriksaan fototoraks. Memang ini lama ya Mas, dan bisa aja itu selamanya seperti itu, tidak bisa hilang. Tergantung makanya luas kerusakannya. Pada kasus-kasus tertentu pada COVID-19 fibrosis bisa saja terbentuk, tapi untuk kembalinya pengalaman saya dalam terapi pasien memberikan hasil yang cukup baik gitu ya, bukan kembali ke normal lagi itu bisa. Tapi untuk TB memang ininya agak susah ya dan memerlukan waktu yang lebih lama. Tergantung kerusakan luasnya juga. Oke, memerlukan waktu yang lebih lama dan pastinya disiplin gitu ya dok ya untuk menjalani treatmentnya ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sinta. Ya, semoga cepat sembuh juga gitu ya Bu Sinta. Terima kasih dok. Kita lanjut lagi dok. Untuk mereka yang mengalami keluhan keluhan paru dan akhirnya mengalami atau terpapar COVID-19 dan terjadi fibrosis paru gitu dok. Nah sebenarnya kondisi ini bisa menyebabkan kondisi parunya menjadi lebih buruk nggak sih dok ketika orang dengan fibrosis paru plus COVID-19, dan apakah bisa menimbulkan reinfeksi atau rekurensi di COVID, kembali terinfeksi COVID gitu dok ke depannya? Iya, jadi kalau ada fibrosis paru kemudian terkena COVID, tentunya ini menjadi masalah yang berat ya, karena satu suplai oksigen akan cenderung kurang ya, berkurang. Fibrosis mengurangi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang karena area paru lebih sedikit. Kemudian ada lagi infeksi muncul di situ kan, infeksi yang menyebabkan alveolusnya terisi banyak cairan. Ini tentunya akan menyebabkan suatu kelainan yang berat yang namanya hipoksemia. Nah, kalau kekurangan hipoksemia itu kekurangan oksigen. Nah, kalau misalnya kadarnya rendah sekali, bahkan kurang dari 60 gitu ya dalam perhitungan analisa gas darah, ini menyebabkan yang namanya gagal napas. Tentunya kalau sudah gagal napas ya harus treatment khusus lagi, terapi oksigen, bahkan memerlukan ventilator. Oke. Berarti memang tadi untuk masalah rekurensi memang tidak ada hubungannya orang-orang yang ada fibrosis karena COVID-19 nanti akan terjadi rekurensi, itu sebenarnya tidak ada hubungan sebetulnya. Jadi tergantung paparan saja ya, paparan. Oke, tergantung paparannya dok ya. Oke dok, ini ada penelpon lagi dok, kita akan sapa lagi dok. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana ibu? Pagi. Saya Anita di Tangerang. Ibu Anita di Tangerang, silakan ibu. Saya Anita di Tangerang. Maaf Bu Anita, bisa diulang? Pagi dok. Iya. Pagi Bu Anita. Silahkan Bu. Jadi saya Anita di Tangerang. Jadi gini dok, saya posisi sekarang COVID. Jadi setelah 2 minggu saya udah flat. Jadi gejalanya sebenarnya nggak terlalu berat dok. Iya, terus Bu? Terus jadi gejalanya itu cuma radang tenggorokan sama panas dalam. Itu selama seminggu terus-terusan. Nah setelah itu udah agak mereda, tapi waktu tes yang 2 minggu itu saya masih positif.
yang saya tanyakan dengan gejala yang tidak begitu berat, dalam jangka waktu 2 minggu itu kenapa masih positif? Jadi saya pertama itu di CT-nya 16, yang kedua swab kedua itu 26. Hari ini saya swab lagi untuk memastikan posisinya. Nah, dengan gejala yang seperti yang pertama itu, yang kedua, kalau umpamanya dengan gejala seperti itu, apakah itu sudah berefek di paru, menimbulkan fibrosis atau tidak? Seperti itu ya Bu Anita ya? Ya, makasih. Ya, terima kasih Bu Anita di Tangerang. Gimana nih Dok? Yang pertama, 2 minggu sudah isolasi mandiri, tapi masih posisinya positif, CT pertama 16, yang kedua 26. Gimana nih Dok? Ya, terima kasih Bu Anita, mudah-mudahan keadaan sehat selalu. Jadi memang tadi gejalanya termasuk gejala ringan ya. Kalau dari hasil keterangannya. Kalau misalnya ringan, sudah isolasi mandiri 2 minggu, kemudian di swab lagi, tapi CT value-nya naik ya, artinya sebenarnya sudah baik ya Bu ya. Tapi dalam hal ini memang masih kedetek virus yang mampu bereplikasi. Terus saja tingkatkan imun dengan makanan yang baik ya, kemudian obat vitamin, istirahat yang cukup. Itu insya Allah dalam beberapa hari ke depan sudah negatif ya. Kalau mau cek PCR lagi silahkan dianjurkan, boleh memastikan. Untuk memastikan ya. Itu 7 hari setelah swab terakhir ya, 7 hari ya. Kemudian yang kedua efek ke paru. Efek paru ya, untuk timbulnya fibrosis atau tidak, ya itu makanya harus di fototoraks. Kan keterangan sudah disampaikan kalau fibrosis ini diagnosis pastinya melihat gambaran ronsen ya. Kalau gejala-gejalanya sih paling sering ya nyeri dada, kemudian agak sesak, napas berat, bisa saja terjadi fibrosis paru. Tapi lebih jelasnya harus dilakukan ronsen dada. Oke, berarti memang harus tetap dicek gitu ya Dok ya, untuk mengetahui apakah ada efeknya atau tidak, seperti itu ya. Nah, kalau untuk nilai CT sendiri ini juga berpengaruh pada positif negatif nggak sih Dok? Ya, sebenarnya kita saat ini tidak melihat CT value ya, lebih ke klinis ya, klinis pasiennya gimana, secara umum kita nilai, kemudian masa dia inkubasi atau isolasi dari pasien kita nilai. Gitu. Oke ya, jadi ini melihat kondisi yang terjadi pada si pasien, tidak harus based on CT value terus gitu ya Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Anita yang ada di Tangerang, dan semoga lekas sembuh, lekas bisa beraktivitas kembali seperti biasa gitu ya Bu Anita ya. Baik Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas, kalau tadi kita ngomongin kesehatan paru, sekarang kita akan membahas tipsnya yang bisa dilakukan gitu ya, untuk kemudian paru kita supaya tetap sehat, apalagi di masa pandemi gitu ya, supaya tetap sehat terus, supaya kita bisa minim risiko terpapar COVID-19. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan kita masih membahas tema kita hari ini, fibrosis paru pasca COVID-19, bersama dengan Dr. Kasum Supriyadinata SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Sumber Waras. Dok, di segmen terakhir ini kita akan bahas beberapa tips simpel yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru kita ya Dok ya. Tadi juga dokter sudah pernah menyebut nih, yang pertama adalah stop dan hindari rokok gitu. Nah, ternyata rokok ini juga berpengaruh besar gitu ya Dok ya untuk kesehatan paru kita. Ya benar Mas, tadi saya sampaikan, saya ulang lagi mungkin. Jadi rokok itu ternyata bisa menyebabkan menurunnya aktivitas sel pertahanan di dalam paru kita, yang namanya makrofag gitu ya, dia akan menjadi lebih lambat kerjanya. Yang kedua, tadi ternyata orang yang merokok, reseptor angiotensin converting enzimnya atau ACE2-nya lebih banyak dibandingkan yang orang yang tidak merokok, sehingga memudahkan virus itu bisa masuk ke dalam sel. Oke, berarti apakah ini menjadi indikasi bagi mereka yang perokok, terutama perokok berat, ini bisa lebih rentan untuk terpapar COVID, Dok? Ya, udah sangat jelas ya, sudah sangat jelas, sangat mudah bisa masuk virusnya ke dalam tubuh pada pasien-pasien tersebut. Oke, jadi kalau bisa hindari dan stop merokok dari sekarang juga untuk kesehatan fisik dan kesehatan dompet ya Dok ya. Betul, jadi hindari jadi perokok pasif, hindari jadi perokok aktif.
sama-sama ya itu ya dok ya, untuk yang pasif maupun yang aktif gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Konsumsi makanan tinggi serat, konsumsi makanan yang baik, asupan yang baik juga ini bisa pengaruh ke kesehatan paru dok, atau seperti apa? Ya, memang penelitian antioksidan ya, sangat berpengaruh terhadap perbaikan dari sel-sel terutama ya di paru dalam hal ini. Jadi ya itu ditemukan pada makanan yang berserat tinggi ya. Misalnya antioksidan di sini bisa ditemukan pada buah-buahan yang berwarna ungu, merah, dan jingga gitu ya. Jadi misalnya pada plum, kemudian strawberry, blueberry, kemudian brokoli itu juga bisa ya kalau saya kira mengandung antioksidan tinggi. Oke. Selanjutnya cukup istirahat ini juga baik dok? Ya jelas, jadi istirahat yang cukup ya dalam hal ini 8 jam sampai 10 jam itu sangat berguna mengembalikan imunitas tubuh. Orang yang sering begadang, tidurnya kurang itu jelas dia akan mengalami kelelahan dan gampang sakit. Termasuk olahraga juga dok, ini juga baik ya? Jadi olahraga ya 150 menit dalam seminggu minimal dan dilakukan secara rutin tentunya akan menaikkan kebugaran dan imunitas kita ya. Oke. Bagaimana kemudian yang terakhir dok? Ini kan yang lagi happening vaksinasi, tapi kan ini bukan vaksinasi COVID tidak, tapi vaksinasi pneumonia dan flu ini juga penting dok untuk kesehatan paru kita. Ya bisa ya. Jadi vaksin flu, pneumonia ini kan sudah berjalan lama ya, ada bisa akan dan dipakai oleh orang terutama yang sering mengalami gangguan pernapasan. Ini bisa membantu untuk mencegah terjadinya penyakit khususnya yang sesuai ya, flu atau juga pneumonia bisa. Berarti dengan kita diberikan vaksinasi salah satunya pneumonia dan flu ini bisa meminimalkan risiko terpapar COVID juga ya dok ya? Karena berarti imunitas tubuhnya kan lebih baik gitu. Iya betul. Oke, selain untuk kemudian menjaga kesehatan paru juga, ini juga bisa meminimalkan risiko terpapar COVID-19 dengan vaksinasi pneumonia atau flu yang at least setahun sekali itu ya dok, kalau nggak salah ya. Ya, jadi memang ada gejala ikutan ya. Samping kalau misalnya orang yang terkena virus COVID ini, fungsinya bisa menurunkan, mengeliminir seperti infeksi sekunder tadi. Oke, baik, terima kasih Dr. Kasum sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita paru-parunya sehat terus dan juga pandemi ini segera usai. Dr. Kasum juga sehat-sehat terus dan untuk teman-teman di Rumah Sakit Sumber Waras juga sehat-sehat terus. Terima kasih Dr. Kasum, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv. Saya Radhi Manias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.